Smart Digimart. Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Selamat mengikuti. Selamat malam semua listeners di seluruh Indonesia. Apa kabar Anda di Rabu malam ini? Senang sekali saya William Darmawan kembali menjumpai Anda dalam Smart Digimart, Digital and Marketing. Dan kali ini kita akan berbincang mengenai topik yang sangat menarik ya tentang Outstanding You, How to Build Your Personal Branding. Sebelum saya perkenalkan kedua narasumber yang telah bergabung di malam hari ini, saya sapa untuk Anda yang mendengarkan kami di 10 kota jaringan radio Smart FM di Jakarta, kemudian di Surabaya, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Palembang, kemudian Makassar, Manado, serta Anda yang mendengarkan kami di Pekanbaru dan juga Yogyakarta. Untuk Anda juga yang mendengarkan di malam hari ini melalui streaming, kami ucapkan selamat datang di program Smart Digimart Digital and Marketing. Kami undang Anda juga untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang live streaming di malam hari ini. Sekali lagi topik kita adalah Outstanding You, How to Build Your Personal Branding. Bersama dengan Mas Michael Davin SN, Senior Business Analyst Marplus Institute. Halo, selamat malam Mas Michael. Malam, Mas Indian. Gimana kabarnya Mas Michael? Baik, Mas. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Mbak Yeni Fitri Rohmalinda, Associate Marplus Institute. Halo, selamat malam Mbak Yeni. Iya, halo, selamat malam, Mas. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Gimana kabarnya Mbak Yeni? Semangat terus ya? Semangat terus, Mas. Jujur malam-malam gini karena udah pulang kerja, jadi makin semangat. Baik, dan semangat semua yang mendengarkan kita di malam hari ini tentunya juga semangat mendapatkan pengetahuan ya tentang Outstanding You, How to Build Your Personal Branding. Nah, kalau gitu, sebagai pembuka dari Mas Michael, kenapa topik ini diangkat, Mas? Soal personal branding. Oke, jadi kalau mungkin isu-isu yang terbaru saat ini itu kan kita sering lihat di pinggir-pinggir jalan gitu ya, ada banner-banner partai, lalu ada foto orang dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin sebenarnya karena lebih ke isu politik. Jadi semua orang ini sekarang lagi fokus untuk gimana nih pemilu supaya personal branding mereka itu sampai nih ke masyarakat. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi gimana nantinya kita itu kalau mau menyusun personal branding itu seperti apa sih sebetulnya konsepnya, teorinya, kayak gitu sih mungkin. Mas, gitu ya. Menyusun Iya. personal branding berarti itu perlu dibutuhkan semacam strategi juga ya, Mas? Iya, betul betul sekali. Jadi dalam menyusun personal branding itu nantinya kita akan mungkin bahas sedikit juga saya bersama Kak Yeni untuk menjelaskan nih ke teman-teman konsepnya seperti apa sih untuk kita bisa menyusun personal branding. Karena ini nggak cuma hanya bisa dipakai untuk pemilu ataupun di dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga misalkan untuk berkarir, pekerjaan, dan lain sebagainya. Mengapa personal branding itu penting untuk kita dalam kehidupan sehari-hari atau dalam hal berkarir? Kenapa, Mas Michael? Kalau dari personal branding sendiri itu kenapa penting ya? Yang pertama tentunya kita bisa memperluas network gitu atau jaringan-jaringan yang memang sesuai dengan needs atau kebutuhan kita. Misalkan contohnya kalau saya berbisnis nih, saya butuh untuk kenal misalkan untuk legalitasnya saya kenal orang A, terus untuk operasinya saya kenal orang B dan lain sebagainya. Nah, kita itu membangun personal branding ini supaya image atau citra diri kita itu sampai nih ke target yang kita memang inginkan. Selain itu juga membuka banyak peluang, menciptakan credibility ya, yang sekarang di pemilu ini banyak orang melakukan gitu, menciptakan credibility sama ya tentunya dalam urusan pekerjaan. Jadi atasan kita atau mungkin underlining atau bawahan kita itu tahu personal brandingnya dari teman-teman kalian itu seperti apa. Tuh. Saya ke Mbak Yeni di malam hari ini ngomongin soal personal branding ya. How to build your personal branding. Baik, sebelum kita melangkah lebih mendalam lagi, nah ngomongin soal personal branding, ini kan juga lagi masa pemilu ya. Artinya kita melihat banyak foto, banyak program-program yang ditawarkan. Apakah personal branding itu selalu kaitannya dengan publikasi banner atau bagaimana? Ya, baik. Sebenarnya personal branding itu jauh lebih luas dari itu ya, Mas, ya. Karena
sebetulnya personal branding itu seperti merek diri kita sendiri yang dikenal dengan orang lain seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar banner atau promosi atau misalnya kampanye, tapi di sini bagaimana orang itu mengenal kita. Jadi ini itu orang yang seperti apa gitu misalnya, atau misalnya dari sini misal Michael itu orang yang seperti apa, nah itu personal brand dia seperti itu. Nah personal brand itu apa yang dilihat orang dari diri kita itu sebetulnya identitas kita di mata orang lain seperti itu. Artinya personal branding itu semacam apa ya? Semacam pencitraan atau memang melekat kepada diri kita atau gimana pendapatnya Mbak Yeni? Lebih ke citra ya sebetulnya, citra diri kita di depan orang lain seperti itu. Bisa jadi kita individunya tuh diam gitu, tapi orang lihatnya kita tuh orang yang bersemangat gitu, misalnya yang ekstrovert, yang suka ngomong gitu, tapi bisa jadi orangnya tuh orang yang introvert, yang diam. Nah, personal brandingnya tuh lebih yang tadi apa yang orang lihat dari diri kita seperti itu. Oke, yang orang lain lihat dari diri kita. Nah, personal branding berarti ini bisa kita bangun sejak kita mulai berkarir atau sejak kapan biasanya personal branding itu bisa kita tentukan. Nah, sejauh ini kan mungkin personal branding itu biasanya dimulai ketika kita bekerja, tapi sebetulnya bisa kita bangun sejak kita mungkin sekolah atau kuliah ya, atau gimana, Mbak? Iya, betul banget, Mas. Jadi memang bisa kita bangun dari kapanpun saja ya sebetulnya. Jadi misalnya saya punya teman, dia tuh suka banget ngomong, dia tuh MC, suka banget ngomong, selalu muncul di publik. Jadi orang yang tahu dia, itu taunya dari misalnya audiens dia, itu taunya dia orang yang ceria, yang suka ngomong, yang memang orangnya tuh suka bergaul dengan banyak orang. Padahal orang yang betul-betul tahu dia sebenarnya orangnya introvert sekali. Bahkan sebelum naik ke panggung, dia diem dulu, ngumpulin energi, baru dia di panggung ngeluarin semua energinya. Jadi itu adalah salah satu contoh personal branding, dan itu sudah dia bangun dari pertama kali dia tahu kalau dia tuh suka melakukan MC seperti itu, Mas. Jadi memang bisa dibangun kapan saja, dan biasanya dengan tujuan-tujuan tertentu yang ingin mereka implementasikan juga seperti itu. Nah, kaitannya apakah personal branding juga berkaitan hanya dengan public speaking saja, atau bisa juga nih ke hal-hal yang lain, pekerjaan atau profesi lain, misalnya seorang account eksekutif, marketers, atau bagaimana nih Mbak Yeni? Ya, bisa banget Mas, bisa banget secara pekerjaan juga. Bahkan sehari-hari seperti misalnya di kuliah gitu, itu juga bisa. Jadi tidak hanya untuk 1-2 hal saja ya, sebenarnya bisa untuk apapun itu gitu. Tergantung tujuan dari brand personal brand yang ingin dia bangun seperti apa gitu. Misalnya di pekerjaan juga, misalnya kita ingin masuk kerja, misalnya contohnya sebagai orang sales gitu. Orang sales kan misalnya dituntut berpenampilan rapi, brandnya tuh harus orang yang suka ngomong dan berpenampilan rapi gitu. Padahal bisa jadi orang ini di rumah kelewesan gitu ya Mas, cuek ya? gitu. Seperti itu. Jadi bisa dibangun personal brandnya untuk pekerjaan juga salah satunya. Oke, ke Mas Michael ya. Nah, apakah personal branding ini berkaitan juga dengan penampilan? Ini pasti smart listener semua bertanya, personal branding itu apakah selalu berkaitan dengan penampilan yang rapi gitu ya, kemana-mana pakai blazer gitu atau pakai jas gitu. Atau gimana nih Mas Michael? Iya. Jadi kalau untuk penampilan itu sebetulnya salah satu elemen saja di dalam membangun personal branding gitu ya. Jadi kalau mungkin Mas William atau teman-teman pasti tahu Bob Sadino contohnya. Jadi dia itu kan memang berpakaian seadanya, pakai celana pendek, sendal dan lain sebagainya. Karena memang itu personal branding yang dia mau bangun. Contohnya lain ada yang kita juga tahu itu Steve Jobs gitu. Dia setiap hari mau pakai baju yang hitam aja, terus juga celananya itu supaya mengurangi pilihan dan lain sebagainya. Nah itu kan sebetulnya sesuatu yang mereka bangun gitu, Mas. Jadi part of dari identitas yang mereka memang mau implementasikan seperti itu. Baik, semakin menarik diskusi kita pada malam hari ini sebagai pengantar dari kedua narasumber untuk Anda semua yang tentunya ingin mengikuti lebih mendalam lagi, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM. Karena setelah jeda berikut ini, akan ada presentasi yang disampaikan, PowerPoint. Jadi Anda bisa melihat di YouTube ya, sekarang juga. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Digimark, Digital and Marketing. Smart Digimark akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur,
kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Digimark Digital and Marketing. Dan malam hari ini untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silakan kalau mau mengirimkan WhatsApp di 0812 11 12 959 dan kami ajak Anda juga untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM. Topik kita adalah Outstanding You, How to Build Your Personal Branding. Baik, dan membahas soal personal branding, ada presentasi yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Marplus. Silakan untuk Anda semua boleh ke YouTube channel sekarang juga ya, jadi tidak terlewatkan perbincangan di malam hari ini. Silakan Mas Michael dan Mbak Yeni. Oke, baik. Saya izin share screen ya, Mas. Jadi, sharing session kita ini hari ini berjudul Outstanding You, How to Build Your Personal Branding. Jadi, nanti kita mulai dulu jadi dari kenapa tadi kita perlu personal branding, terus sebetulnya JNE atau konsepnya dari personal branding itu seperti apa, dan terakhir nanti baru kita mengimplementasikan gitu ya ke teman-teman gimana sih kalau mau membangun personal branding. Nah, ini mulai dulu dari yang pertama, why-nya kenapa sih sebetulnya membutuhkan personal branding. Nah, ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga ke Mas William dan juga teman-teman ya. Tentunya dengan kita membangun personal branding itu kita bisa memperluas network atau jaringan kita, membuka banyak sekali peluang serta menciptakan kredibilitas, dan salah satunya lagi itu bisa untuk mungkin mahasiswa ataupun teman-teman yang sudah bekerja gitu, jaminan gitu untuk pekerjaan kita. Nah, kenapa sih kok bisa personal branding ini menjamin ke hal tersebut? Jadi mungkin kita bicara tentang pengertiannya terlebih dahulu gitu ya. Apa sih sebetulnya personal branding gitu? Jadi personal branding ini adalah proses mengkomunikasikan citra diri kita kepada orang lain sehingga persepsi orang lain terhadap kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi personal branding itu enggak, oh saya itu orangnya A, maka saya akan personal brandingnya A. Enggak melulu seperti itu, tapi apa yang kita ingin orang lain itu lihat dari kita, apa yang orang lain itu persepsikan tentang kita. Nah, itu yang kita sebut dengan personal branding. Nah, ini ada PDB Triangle ya, salah satu teori yang sudah sangat terkenal sekali gitu untuk gimana sih kita membangun personal branding gitu. Pertama kita mulai dulu dari positioningnya. Jadi image seperti apa sih yang kita pengen posisikan gitu untuk benak-benak orang yang memang kita targetkan. Contohnya, oh saya mau melamar kerja di perusahaan A gitu. Positioning saya adalah perusahaan A ini misalkan butuh orang yang punya jiwa entrepreneur misalkan. Oke, positioning saya itu mau ke arah situ, berarti bahwa dipersepsikan, oh personal branding saya itu, oh saya orangnya entrepreneur, ulet, tekun, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita sebut dengan positioning. Nah,
Selanjutnya itu kita masuk ke diferensiasi. Karena tadi misalkan di perusahaan A, banyak orang apply itu dengan pengalaman entrepreneur misalkan. Nah, sedangkan di diferensiasinya apa yang mau kita tawarkan gitu. Saya entrepreneur yang punya helikopter view misalkan, atau punya pemikiran konseptual yang panjang, atau orangnya detail malah justru sebaliknya. Nah, itu yang kita sebut dengan diferensiasi atau pembedanya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa tulis atau catat gitu ya. Untuk positioning saya itu sebetulnya seperti apa sih? Lalu diferensiasi saya jika dibandingkan dengan orang lain itu seperti apa? Nah, barulah dari kedua poin itu, setelah kita tahu diferensiasi kita apa, positioning kita seperti apa, itu baru kita masuk ke brandnya itu sendiri. Jadi, seberapa bernilaikah kita di mata teman, keluarga, perusahaan, atau rekan kerja, atau value-value yang mengindikasikan tadi positioning dan differentiation yang kita sudah buat. Nah, selanjutnya ini ada contoh, mumpung masih tahun politik juga ya, ini ada Kang Emil, kita ambil sebagai contohnya. Jadi, positioning dia itu ingin dilihat sebagai pemimpin yang humoris, humanis, dan juga kreatif gitu ya. Jadi, di luar sana kan pasti ada banyak nih pemimpin, ada banyak sosok leaders gitu. Nah, si Kang Emil ini memposisikan dirinya bahwa dia tuh orangnya humoris, humanis, dan juga kreatif gitu. Jadi dia nggak yang serius-serius gitu, tapi ada sedikit bercandanya gitu. Nah, diferensiasinya apa ketika di luar sana itu banyak nih pemimpin yang juga humoris, yang juga humanis, yang kreatif, apalagi yang ngaku-ngaku kreatif, apalagi sangat banyak sekali tentunya ya. Nah, diferensiasi dia adalah dia tuh orangnya down to earth, jenaka sama bertanggung jawab gitu, nggak sombong, nggak yang kemana-mana harus naik mobil mahal apa segala macam. Tapi orangnya down to earth gitu kan. Nah, brandnya inilah baru jadi Kang Emil. Jadi di luar nama aslinya itu yang kita sebut dengan salah satu brandnya itu Kang Emil ini. Nah, selanjutnya ini mungkin tentang bagaimana sih teman-teman supaya bisa praktek atau mungkin menuliskan gitu untuk personal branding teman-teman sendiri gitu. Seperti apa halnya? Nah, ini akan lanjut dijelaskan oleh Kak Yeni. Silakan Kak Yeni. Oke, makasih banyak Mike. Jadi tadi Mike sudah menjelaskan sebetulnya apa itu personal branding, apa yang perlu dilakukan dan kenapa kita harus membangun personal branding. Nah, sekarang kita fokus bagaimana sih cara bikin personal branding. Jadi di sini ada 4 hal yang perlu ditanyakan sebetulnya ke diri sendiri. Sebetulnya kita itu seperti apa ya? Apa yang ingin kita bangun gitu. Nah, yang pertama coba ditanya apa hal yang membuat kita passion apa yang kita miliki seperti itu. Apakah kita berpassion di kuliner atau fotografi atau seni atau bahkan traveling. Nah, itu coba dipikirkan dulu passionnya sebenarnya di mana, apa yang ingin dibangun, dan sebetulnya passion kita itu seperti apa. Selanjutnya, kita tuh bagus atau jago ngelakuin hal apa sih? Apakah kita tuh orang yang kreatif, seperti tadi misalnya Kang Emil, apakah kita orang yang sosial, yang suka mencari teman baru, relasi baru, atau kita jago ngomong, atau kita sebenarnya lebih orang yang introvert, atau misalnya yang lebih bisa mendengarkan daripada berbicara. Nah, itu harus digali dulu ya untuk diri sendirinya, seperti itu. Selanjutnya, apa goal yang ingin dicapai dari personal branding yang akan dibuat ini? Apakah untuk membuat kita tuh masuk ke radar orang, misalnya di tahun politik kan kita butuh masuk ke radar orang-orang agar misalnya dapat follower atau ada yang pilih seperti itu. Atau apakah untuk monetize, misalnya contohnya artis dia bangun personal branding yang kuat agar bisa dimonetisasi nih, misalnya dari YouTube gitu, misalnya YouTuber, influencer, seperti itu. Ataukah ingin kolaborasi, misalnya ingin cari kerja, ingin dapat kerjaan yang sesuai dengan yang dia mau, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang keempat adalah apa yang membuat kita kredibel. Apakah itu training yang pernah kita lakukan, atau sertifikasi, atau education, atau pengalaman-pengalaman di bidang-bidang tersebut. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu personal branding. Jadi di sini kita harus tahu apa yang membuat kita berbeda dengan orang lain, seperti itu. Selanjutnya, nah, ini kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang passion. Apa yang kita suka, minat kita apa, hobi kita apa, yang kita suka lakukan, apakah itu pecinta alam, kuliner, gaming, olahraga, otomotif, fotografi, banyak sekali. Jadi kalau misalnya seseorang, misalnya contoh tadi ada teman saya ya, orangnya tuh sebetulnya introvert, diam gitu.
dia suka ngomong, tapi dia energinya selalu habis kalau depan orang. Tapi dia punya passion, yaitu MC. Kan itu bertolak belakang sekali ya. Tapi dia ingin menunjukkan kalau dia MC, dia all out, dia extrovert, dia bisa bikin topik-topik baru gitu. Jadi di situ minat dia, contohnya adalah misal MC, seperti itu. Nah, yang kedua, apa yang membuat dia bagus? Kelebihan kita itu apa yang menunjang passion kita itu tadi. Kita suka melakukan sesuatu, nah kelebihan apa yang bisa kita gunakan untuk baik di bidang tersebut gitu. Misalnya, kalau tadi contohnya MC, berarti harus pandai bicara seperti itu, dan memang orangnya memang pandai bicara. Kalaupun tidak pandai bicara, berarti harusnya belajar untuk pandai bicara agar menunjang itu tadi gitu misalnya. Atau kalau misalnya orang ingin jadi seorang YouTuber gitu, misalnya passion bikin video, passion buat bikin YouTube, di-upload gitu, berarti harus bisa influence orang lain gitu. Caranya bagaimana? Misalnya, bagaimana cara dia mampu mengajak orang lain untuk melakukan apa yang dia lakukan, atau misalnya mengajak orang lain membeli apa yang dia beli. Nah, itu kan sesuatu yang sebetulnya bisa diasah atau natural juga sudah ada. Nah, itu harus dilihat juga apa hal yang dia jago atau yang dia memiliki keunikan atau kelebihan yang mampu mendukung passion itu tadi. Nah, yang ketiga, apa yang membuat dia kredibel atau apa yang membuat orang tuh bisa percaya dengan tadi passion dan apa yang membuat dia baik tadi, untuk membuat orang tuh mungkin percaya ke dia, bisa jadi pencapaian dia, atau misalnya video-video, misalnya kalau YouTuber berarti misalnya video-video yang pernah dia upload gitu, atau video-video yang pernah dia buat. Kalau misalnya contoh yang MC tadi, berarti misalnya dia sudah melakukan berapa kali MC, atau misalnya dia sudah memiliki sertifikasi public speaking, atau misalnya dia ambil training mengenai public speaking. Nah, itu kan salah satu kredibilitas yang bisa dijual juga, tanda kutip, untuk menjadi personal branding orang tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Yang terakhir adalah apa goal dari personal branding tersebut. Jadi tujuan dari personal branding ini apa? Apakah misalnya YouTuber, pengen jadi YouTuber tidak hanya karena suka bikin video, tapi ternyata bisa dimonetize ya, misalnya dengan AdSense. Nah, itu salah satunya berarti monetizing. Bisa jadi seperti teman saya tadi suka MC. Goal personal branding dia adalah dia suka ngomong di depan publik, dia suka mendapat relasi baru, dia suka kenal dengan orang lain, dia suka karena MC kan salah satu pekerjaan, jadi dia pingin orang itu tahu kalau dia tuh MC, itu dia lebih dikenal lagi, salah satunya meningkatkan awareness. Nah, itu bisa jadi goals-nya. Jadi 4 ini tuh sangat berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk personal branding seseorang. Selanjutnya, nah ini ilustrasi Budi. Jadi Budi ini suka untuk membaca, dia suka mempelajari hal baru, dia juga suka olahraga. Nah, dia harus cari tahu sebetulnya apa yang bikin dia jago di olahraga, baca, dan itu sebagainya. Ternyata dia suka bicara, dia pandai bicara, dia suka olahraga juga, orangnya juga lucu gitu. Nah, yang bikin kredibel adalah dia melakukan training untuk mengembangkan dirinya dalam hal misalnya public speaking, debat, jadi mendukung untuk kemampuan dia berbicara. Dan yang terakhir, goalnya adalah untuk orang-orang itu tahu tentang keberadaan dia, tentang kemampuan dia untuk menyampaikan sesuatu public speaking itu tadi. Selanjutnya. Oke, Nah, tahan dulu Mbak Yeni, dan ya. itu menarik ya bahwa dibutuhkan banyak hal yang akhirnya membuat utuh bagaimana personal branding itu akhirnya keluar ke publik ya, atau citra yang muncul di publik. Termasuk juga meningkatkan kemampuan, kemudian juga melakukan training, dan banyak hal ya. Dan untuk Anda semua masih ada presentasi berikutnya, dan kami ajak sekali lagi kalau ingin menyaksikan di YouTube channel Smart FM, kami undang ya sebelum terlewatkan di perbincangan malam hari ini. Kita masih membahas soal personal branding. Jangan kemana-mana, kami kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang.
dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Kita masih dalam Smart Digimart, Digital and Marketing. Tadi sudah ada materi presentasi yang disampaikan oleh Mas Michael dan juga Mbak Yeni, dan masih ada presentasi selanjutnya. Jadi ke YouTube ya sekarang juga, Smart Listeners. Ini ilmunya luar biasa nih, pengetahuan yang bisa meningkatkan kita menjadi lebih baik dalam berkarir, kemudian juga dalam kehidupan sosial, ternyata sangat penting ya untuk personal branding ini. Dan ternyata personal branding ini memiliki efek yang sangat dahsyat gitu ya. Nah, seperti apa sih Mbak Yani, atau bisa dikatakan personal branding effect? Ya, baik Mas. Jadi personal branding ini tuh tidak hanya misalnya memberikan manfaat untuk diri sendiri, tapi bisa juga untuk tempat kerja juga. Ini contoh dari Elon Musk dan Satya Nadella. Jadi mereka sukses membangun personal branding masing-masing. Mereka juga mampu memberikan pengaruh ke orang lain karena ide-ide mereka, kreativitas mereka seperti itu. Nah, karena mereka udah memiliki exposure yang besar gitu ya, Mas. Jadi secara pribadi maupun perusahaan, mereka juga ikut memberikan exposure itu ke perusahaannya. Misalnya contohnya kita ambil di sini Elon Musk. Elon Musk kan terkenal orangnya kreatif gitu ya Mas ya, perusahaannya banyak, aneh-aneh juga gitu. Dan selain itu juga dia tuh orangnya kalau ngomong itu apa ya, cenderung mengatakan apa yang dia pikirkan seperti itu. Jadi di sini orang tahu Elon suka nge-tweet gitu. Tweetnya kadang bahkan mempengaruhi, misalnya waktu itu berapa tahun kemarin kan mempengaruhi misalnya Dogecoin gitu ya Mas. Jadi nge-tweet apa, koinnya ikut berpengaruh gitu ke situ. Nah, efeknya bisa sejauh itu. Dan dia juga bawa brand dia dengan dia memarketingkan perusahaan yang melalui brand dia juga, salah satunya. Misalnya Tesla dikaitkan kan dengan Elon, juga X misalnya, Twitter dulu sekarang X, dikaitkan juga dengan Elon. Juga perusahaan dia SpaceX juga dikaitkan lagi dengan Elon. Jadi personal branding dia yang kuat, dia gunakan juga untuk memarketingkan atau memperkuat brand dari perusahaan-perusahaan dia, seperti itu salah satu contohnya. Nah, itu demikian dari presentasi kami. Oke, luar biasa ya presentasi di malam hari ini ya tentang personal branding. Dan untuk Anda yang bertanya, kami buka di WhatsApp di 0812 11 12 959. Sebelum saya gali lagi, ini menarik ya, personal branding yang kuat itu seperti apa sih gambarannya, Mas Michael? Ya, oke Mas William, kalau ditanya personal branding yang kuat itu gambarannya seperti apa? Nah, sebetulnya personal branding yang kuat itu akan firm atau kuat gitu ya ketika tadi positioning dan juga diferensiasinya itu memang sejalan gitu. Nah, di positioning ini sebetulnya kalau kita bedah itu kan ada segmentasi, targeting. Jadi kita tahu dulu nih, memang siapa sih yang mau kita personal brandingkan. Contohnya kalau kita personal branding ke teman-teman, keluarga gitu ya, sama kita personal branding ke kantor, otomatis akan beda gitu target marketnya. Jadi target market ini yang akan mempengaruhi kuat atau tidaknya personal branding kita. Jadi apakah memang itu sesuai nih dengan yang dibutuhkan teman-teman, atau misalkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rekan-rekan kerja kita gitu. Itu
yang membuat dasarnya kuat itu di situ. Jadi asal positioning-nya kuat dan diferensiasinya ini juga harus menjawab positioning-nya tadi. Jadi maka lahirlah itu personal branding yang kuat. Nah, Gitu, kalau Bang. ada yang kuat berarti ada yang lemah ya, Mas. Misalnya Hmm, ada seorang yang mungkin contohnya dia public figure ya atau juga iya. MC gitu ya. Tapi misalnya yang diposting adalah kegiatan olahraga dia terus gitu ya. Tapi yang MC-MC-nya nggak pernah diposting. Atau mungkin dia seorang pebisnis atau pengusaha sukses deh gitu ya. Yang mungkin sukses. Tapi yang diposting mungkin ya jalan-jalannya terus gitu. Nah ini Hmm. bisa dikasih pendapat nggak? Oke, baik. Kalau terkait tadi ya yang diceritakan oleh Mas William, itu sebetulnya problemnya adalah di targetnya dengan apa yang dia berikan itu nggak inline gitu atau sesuai. Misalkan contohnya kalau kita bicara tadi influencer gitu ya, saya ini seorang entrepreneur atau bisnis gitu. Ya. Nah, mau dipersepsikan sama orang-orang atau mungkin followers-followers saya itu nge-follow saya sebetulnya apa sih yang mereka cari? Oh ternyata memang informasi soal bisnis itu yang saya lakukan seperti apa, strateginya bagaimana gitu. Sedangkan yang saya posting itu ternyata berbeda. Misalnya tadi jalan-jalan, malah pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Jadi otomatis si influencer ini lama-lama akan melemah, mau sekuat apapun gitu ya, mau seviral apapun gitu. Otomatis lama-lama akan melemah karena tadi target market sama yang dia berikan itu nggak sesuai apa yang dibutuhkan. Kayak Mhm. gitu mungkin. Jadi nggak balance ya, bisa dikatakan melemah ya. Misalnya tadi, Mm-mm. dia ini influencer atau juga entrepreneur, tapi yang diposting itu mungkin lebih banyak dia jalan-jalan atau mungkin Ya. hal yang berkaitan dengan hobi, tapi yang berkaitan dengan entrepreneur itu porsinya malah sangat sedikit. Dan itu akhirnya menyebabkan luntur atau gimana sih Mas? Istilahnya saya bingung deh. Mungkin lebih ke ini sama aja mungkin ya Mas kalau di dunia bisnis atau mungkin teman-teman yang punya produk gitu ya. Ketika produk kita itu nggak menjawab kebutuhan konsumen ya otomatis yang beli akan berkurang gitu atau lama hilang gitu mungkin. Nah, itu sebetulnya personal branding ini mirip-mirip atau sama gitu. Jadi apa yang kita offer sama yang dibutuhkan oleh audiens atau target market kita itu nggak inline ya otomatis akan hilang juga. Berarti kita juga perlu mereview kembali sosial media kita ya, Mbak Yeni, karena sosial media ini salah satu media atau jembatan yang paling gampang untuk dilihat. Setuju nggak sih? Maksudnya kayak orang tuh ngecek sosial media dulu nih, ini bener nggak sih misalnya entrepreneur atau bener nggak sih pekerjaannya di bidang ini gitu. Bagaimana pendapatnya? Ya, sebetulnya sosial media itu salah satu media Salah untuk satu aja ya. membangun personal branding. Salah satu media untuk membangun personal branding, betul. Jadi misalnya dia entrepreneur, tapi sosial medianya isinya misalnya olahraga gitu ya. Kalau misalnya secara entrepreneur dia sudah kuat gitu, misalnya dari prestasi-prestasi dia, hasil-hasil pekerjaan dia, atau bisnis dia yang merajalela gitu, yang orang tahu, oh ternyata dia bisnisnya banyak gitu. Misalnya entrepreneur udah kuat banget nih. Meskipun misalnya sosial media dia isinya olahraga, tapi bukan berarti semuanya olahraga ya Mas ya. Misalnya beberapa kali misalnya dia olahraga dia post, orang pasti pikir oh ternyata dia entrepreneur yang suka olahraga juga seperti itu. Jadi makanya sosial media itu penting sekali, salah satu yang penting karena generasi sekarang kan ngelihatnya ke sosial media seperti itu. Tapi bisa jadi di channel lain misalnya dia lebih kuat gitu, misalnya dari news outlet dia lebih kuat, misalnya dari media offline gitu ya Mas, dia sering muncul ke acara-acara itu kuat, jadi sosial media jadi kecil karena persentasenya. Nah dari situ kalau misalnya dia udah kuat di media lain tapi sosial media misalnya ada beberapa yang olahraga gitu, jadi orang pasti mikir oh dia cuma pebisnis yang suka olahraga seperti itu. Tapi kalau misalnya di channel lain dia nggak kuat tapi di sosial media juga aneh gitu ya Mas, ya maksudnya beda juga, orang jadi bingung ini orang siapa ya sebenarnya, apakah dia olahragawan, ataukah dia atlet, ataukah dia bisnis. Jadi orang tuh bingung sebetulnya dia siapa gitu. Jadi memang kuncinya sebetulnya di konsistensi seperti itu. Konsisten dan bisa dikatakan kita juga perlu mereview kembali apa yang kita share di sosial media atau ke publik ya, karena itu akan membuat image kita atau branding kita melemah kalau memang kita belum kuat banget gitu ya Mbak Yeni. Iya, betul. Nah, berarti saya juga kayaknya perlu nih mereview kembali sosial media. Kayaknya ada beberapa postingan yang harus dihapus nih. Karena dampaknya juga bisa jadi nih misalnya pekerjaan atau job-job jadi berkurang, tawaran-tawaran dari klien. Apakah seberdampak itu, Mas Michael?
Kalau ditanya berdampak secara langsung atau enggak itu sebetulnya kembali lagi ya ke pekerjaannya masing-masing gitu ya Mas. Jadi misalkan apakah pekerjaannya itu memang bersentuhan langsung gitu dengan sosial media, misalkan karena saya influencernya biasanya ngepostingnya nggak jelas atau ngepostingnya nggak konsisten, itu otomatis endorsement juga pasti turun gitu-gitu. Nah itu kalau yang berdampak langsung. Nah beda dengan mungkin teman-teman yang misalkan dunianya profesional atau mungkin masih masih kuliah gitu ya, mau apply untuk kerja gitu. Nah itu sebetulnya akan ada banyak HRD itu atau orang-orang di perusahaan itu mengconsider sosial media untuk salah satunya sebagai platform untuk dicek gitu ya. Misalkan kita makanya kalau di CV itu melampirkan juga kan sosial media gitu. Nah itu salah satunya yang kita cek atau di perusahaan itu akan dicek gitu ya, karena akan kelihatan personal branding-nya ini orang akan seperti apa, orangnya apakah dia bersosialisasi ataukah mungkin citranya positif atau negatif, itu akan kelihatan sebetulnya. Itu yang makanya perlu dikonsider oleh teman-teman juga untuk mereview lagi nih, apakah personal branding di sosial media saya itu sesuai nih atau sejalan nih dengan goal yang memang saya ingin capai. Kayak Oh, gitu sih. salah satu yang paling mudah dipantau adalah sosial media. Jadi hati-hati dengan apa yang Iya. atau lebih tepatnya kita pilih-pilih apa yang kita posting ya. Kalau ingin menampilkan personal branding yang kuat, smart listeners. Apakah kita sudah punya personal branding? Kita bisa tuliskan juga apa kemampuan kita, keunikan kita, dan kita menonjolnya di mana gitu ya. Di bidang apa. Nah, kalau dalam dunia profesional sendiri gimana Mbak Yeni? Kayak misalnya orang-orang kantoran, pekerja office hour, ini penting nggak sih personal branding dan harus gimana di kantor? Apa harus berpenampilan selalu rapi atau bagaimana pendapatnya? Ya, baik Mas. Sebetulnya penting sekali ya Mas ya personal branding untuk kantor, baik itu secara in person maupun secara online seperti itu. Makanya ada beberapa kantor yang mewajibkan pegawai misalnya profil di misalnya WhatsApp bisnis atau WhatsApp personal point digunakan untuk misalnya kontak dengan klien, customer, itu foto yang lebih formal, bukan foto yang misalnya cheese gimana gitu sih Mas. Karena itu salah satu apa yang orang lihat pertama kali dari kita gitu misalnya. Kalau di pekerjaan balik lagi pasti harus rapi, cuman untuk dress code kan tergantung perusahaan masing-masing. Tapi ada baiknya untuk mengikuti dress code tersebut karena ada hubungannya nanti dengan bagaimana kita kan salah satu representasi kantor ke orang luar sana seperti itu. Jadi ada hubungannya dengan itu. Kalau misalnya nih orang itu suka pakai kaos, jeans gitu ya Mas ya sehari-harinya, tapi di pekerjaannya misalnya pekerjaan yang formal gitu, misalnya consulting contohnya, kan kita tidak bisa juga pakai kaos dan jeans ke klien gitu, atau misalnya pakai baju, maksudnya yang terlalu santai gitu ke klien, kecuali memang klien-klien yang santai gitu ya Mas ya, jadi tergantung kliennya juga. Jadi memang maksudnya baik untuk mengikuti aturan dari kantor, dress code dari kantor, karena itu tadi kita representatif perusahaan ke luar. Dan juga dari sosial media misalnya kita kan maksudnya pekerja kantor gitu ya Mas ya, pasti ada etika-etika tertentu yang harus diikuti seperti itu. Kalau misalnya di sosial media ya memang itu akun pribadi, cuman kalau misalnya di situ ternyata ada foto yang misalnya bajunya terlalu terbuka gitu, atau yang maksudnya keluar dari norma tanda kutip ya Mas ya, yang sehari-harinya seperti apa, misal klien ingin tahu kita tuh siapa sih saat meeting gitu misalnya Mas. Nah jadi kalau misalnya dia nge-google kita, muncul sosial media kita, terus ngelihat foto yang terbuka seperti itu, kan pasti pemikirannya sudah beda dengan yang dia kira sebelum nonton atau lihat foto itu tadi. Nah itu salah satu contohnya sih Mas. Jadi makanya penting untuk pegawai gitu ya Mas ya, untuk menjaga personal branding itu tadi. Seperti itu. Kalau misalnya pun mau posting foto pribadi, makanya kan sekarang banyak orang yang ngakalinnya dengan second account gitu Mas, yang orang-orang nggak ada yang tahu. Nah seperti itu contohnya. Baik, tadi juga sempat dibahas ya mengenai kita perlu melakukan training atau juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kita. Nanti kita bahas setelah jeda. Anda jangan kemana-mana, Smarters, tetaplah bersama kami dalam Smart Digimart, Digital and Marketing. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan
melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Digimart, Digital and Marketing. Kita masuk sesi terakhir membahas tentang personal branding bersama dengan kedua narasumber di malam hari ini. Sekali lagi kami sapa Anda yang mendengarkan Smart FM di Surabaya, di Jakarta, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Palembang, Makassar, Manado, Pekanbaru, dan Yogyakarta. Dan topik yang kita bahas di malam hari ini tentang Outstanding You How to Build Your Personal Branding bersama dengan Mas Michael Davin SN, Senior Business Analyst Marplus Institute, ada juga Mbak Yeni Fitri Rohmalinda Associate, Marplus Institute. Baik. Nah, ini pastinya dengan kita melakukan personal branding, pasti kita juga ingin dong mendapatkan dampak atau manfaatnya, Mas Michael, bagi para profesional atau di pekerjaan. Nah, ini gimana, Mas? Oke, nah mungkin teman-teman itu juga bisa aplikasikan ya tentunya di dalam keseharian maupun selain pekerja ataupun mungkin mahasiswa, tapi juga entrepreneur pun sangat perlu justru malah. Nah, mungkin kita bahas satu-satu dulu mungkin dari mahasiswa gitu ya. Kenapa sih perlu saya untuk mapping personal branding saya itu seperti apa? Nah, karena di personal branding ini kan kita harus tahu positioningnya, which is tahu target marketnya siapa gitu. Nah, kalau teman-teman misalkan mau diterima kerja di perusahaan A atau let's say ambil contoh perusahaan BUMN gitu misalkan. Nah, teman-teman kan pasti harus melihat juga untuk mereka itu orang-orangnya seperti apa di BUMN. Apakah penampilannya harus rapi, terus juga mungkin personal grooming-nya sangat diperhatikan. Atau justru misalkan teman-teman mau yang di startup, yang sebetulnya penampilan itu nggak terlalu penting. Yang dilihat malah pengalamannya seperti apa, sertifikasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat penting buat teman-teman itu mapping dulu targetnya siapa, pengen kerja di mana. Nah, dari situlah kita bangun positioning oke, karena targetnya ini, maka positioning yang ingin saya sampaikan itu adalah seperti ini, atau A atau B gitu. Nah, dari situ baru dilihat, pasti banyak calon pelamar lain, atau mungkin orang-orang yang apply di kerjaan yang sama, punya diferensiasinya masing-masing. Nah, teman-teman itu mapping juga diferensiasi atau pembedanya itu seperti apa. Baru kita ngomongin tentang, oke, berarti brand yang akan saya bawa adalah, misalkan kalau saya Michael nih, oh berarti orang-orang akan melihatnya sebagai Kak Michael yang seperti apa, kayak gitu. Nah, itu sangat penting sekali sebetulnya kalau di dalam teman-teman itu berkarir ataupun sebagai entrepreneur apalagi ya, karena kalau entrepreneur kan malah justru yang dilihat dari itunya gitu, nggak ada latar belakang gimana. Nah, itu kenapa teman-teman perlu buat mapping untuk tahu positioningnya seperti apa, diferensiasinya seperti apa, huruf brandnya seperti apa. Nah, ini akan sangat powerful sekali ya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan HRD yang seperti misalkan coba perkenalkan diri Anda, atau silakan ceritakan tujuan Anda 5 tahun ke depan, kayak gitu. Nah, itu semua
kalau teman-teman sudah mapping di personal branding-nya, itu otomatis ketika ditanya hal seperti itu tuh sangat oke, justru malah mungkin bisa mengimpress orang lain gitu ya, bahwa oh orang ini udah tahu nih personal branding-nya mau seperti apa, diarahkan bagaimana. Itu sih yang mungkin. Kita bisa mapping ya dari sekarang ya, yang mungkin Iya, betul. arahnya mau kemana. Nah, salah satunya juga adalah dengan kita meningkatkan kemampuan dengan mengikuti training, karena ini juga bisa membuat personal branding kita makin kuat, karena dengan melakukan training berarti kan kemampuan kita juga meningkat ya, kompetensi kita juga meningkat. Nah, pelatihan-pelatihan apa saja sih Mbak yang biasanya bisa diikuti ya untuk meningkatkan personal branding? Ya, baik. Balik lagi tergantung branding yang ingin dibuat seperti apa. Misalnya dia ingin menjadi seorang politisi atau dia ingin menjadi seorang misalnya pemimpin perusahaan atau orang sales gitu misalnya. Berarti kan atau MC gitu misalnya. Itu kan berarti membutuhkan public speaking yang bagus. Berarti bisa mengikuti pelatihan tentang public speaking. Misalnya dia ingin menjadi seorang influencer. Salah satu yang dibutuhkan dari influencer kan adalah misalnya edit video, edit foto dan lain sebagainya. Nah, itu bisa mengikuti pelatihan misalnya digital marketing program, video editing, foto editing program untuk trainingnya atau sertifikasinya bahkan itu kan sudah ada banyak ya Mas ya. Terus misalnya dia mau dilihat sebagai seorang misalnya IT yang IT banget gitu, anak IT nih yang coding gitu, yang bisa bikin game gitu misalnya atau bikin website gitu. Berarti dia bisa mengikuti pelatihan yang fokus terkait hal itu misalnya tentang coding atau bikin website atau bikin game seperti itu. Jadi memang mengikuti pelatihan sesuai dengan brand yang memang ingin dia ciptakan ke orang lain seperti itu. Mengikuti pelatihan-pelatihan, karena mungkin bisa juga ya ketika kita tidak meningkatkan kemampuan kita dalam bidang tersebut, mungkin di sosial media oke kita berhasil melakukan pencitraan, tapi di faktanya misalnya di lapangan ternyata tidak sesuai atau di bawah ekspektasi. Nah, ini gimana pendapatnya Mas Michael terhadap kasus-kasus seperti ini? Iya. Mungkin ya kembali lagi itu tadi ya, maksudnya kalau memang teman-teman itu tahu goals-nya, itu pasti bisa pelan-pelan ditata atau diatur nih sosial medianya. Tapi beda cerita kalau teman-teman tadi belum define goals yang ingin dicapai itu seperti apa sih. Jadi teman-teman bersosial media ya udah asal sosial media aja, itu juga nggak masalah sebetulnya. Tapi kan kembali lagi apa yang kita sebetulnya butuhkan. Kalau misalkan kita tadi apply ke perusahaan-perusahaan kayak gitu-gitu, otomatis itu kan akan dilihat gitu ya atau gali kembali, oh apakah story-nya seperti apa, postingannya seperti apa. Misalkan postingannya isinya kebencian gitu ya tentang ke perusahaan sebelumnya, orang pasti akan takut dong untuk menerima teman-teman atau Bapak Ibu sekalian mungkin di perusahaan yang barunya nanti. Ataupun juga untuk misalkan di dalam satu perusahaan kita mau naik jabatan gitu ya, ingin untuk akselerasi karir gitu-gitu, itu salah satunya kan teman-teman akan dipantau dari sosial media gitu ya, ketika kita follow misalkan CEO-nya atau apanya gitu-gitu. Nah, itu mereka akan melihat dong story-story kita akan seperti apa. Apakah misalkan kita isinya gosipin orang, isinya ngomongin perusahaan jelek-jelek, itu otomatis atasan-atasan atau teman-teman kita di kantor akan ngelihat gitu loh, apa yang kita posting, apa yang kita memang sharingkan gitu. Nah, itu makanya teman-teman perlu banget untuk memperhatikan apa goals-nya ya. Maksudnya apa sih sebetulnya yang pengen dicapai. Nah, dari situ baru kita kaji lagi apa yang sebetulnya menjadi isu atau permasalahan kenapa kok kita nggak bisa mencapai nih tujuan yang kita memang inginkan. Mungkin seperti itu sih Mas. Di sosial media. Nah, yang jadi permasalahan adalah misalnya sosial medianya udah bagus, pencitraannya bagus banget, tapi ternyata tidak sesuai dengan nyatanya gitu. Misalnya dia menawarkan jasa apa gitu ya, atau mungkin dia punya apa yang ditawarkan tuh bagus banget gitu di sosial media, image-nya bagus banget gitu, tapi ternyata di lapangan tidak sesuai gitu di dunia nyatanya. Nah, ini gimana pendapatnya, Mbak Yeni? Oh, Oke, silakan Mas Michael. oh iya, oke. Kalau tadi itu ya Mas ya, kalau misalkan apa yang kita sharingkan citranya udah bagus segala macam, tapi realitanya ternyata beda gitu. Sebenarnya sangat banyak sekali ya orang-orang, apalagi mungkin di dunia politik, di dunia perfilman, artis-artis itu mereka apa yang mereka posting di sosial media itu wah indah sekali, hidupnya bahagia apa segala macam. Tapi pada kenyataannya itu kan nggak semuanya seperti itu, kayak gitu. Nah, sebetulnya akan sangat baik
apabila apa yang kita memang brandingkan itu memang mencerminkan diri kita ya. Tapi kembali lagi kalau memang tujuan yang kita mau capai itu nggak inline gitu, maka kita akan harus menyesuaikan tadi ya Mas ya, dengan apa yang mau kita sharing, apa yang kita brandingkan. Jadi sebetulnya cukup case yang umum di mana orang di sosial media itu terlihat misalkan sebagai orang yang A, ternyata realitanya itu orangnya B gitu. Nah itu case yang cukup umum. Tapi kalau saran saya pribadi mungkin lebih bisa diarahkan itu untuk inline atau sama gitu. Karena juga kalau kita hidup banyak ke menipu orang atau mungkin tidak berbuat dengan baik itu juga pasti akan kembali lagi ke kita ya tentunya. Nah, gitu. Oke, menarik ya. Kita bisa supaya inline yang meningkatkan kemampuan gitu ya, kemudian juga mengikuti pelatihan supaya sesuai ya apa yang diekspektasikan orang terhadap kita. Baik. Wah, ini nggak kerasa waktunya malam hari ini seru banget ngobrolnya. Nanti saya minta presentasinya ya, boleh dikirimkan ke email ya. Oke, siap Mas. Saya mau belajar lagi nih tentang personal branding. Oke, sebagai closing statement, Mbak Yeni, silakan. Terkait dengan topik kita malam hari ini. Ya baik, jadi sebetulnya personal branding itu sangat penting ya di kehidupan kita sehari-hari, baik itu di pekerjaan, baik itu misalnya di keluarga, baik itu misalnya di lingkungan sekitar, seperti itu. Jadi untuk membangun personal branding yang kuat, kita harus tahu nih positioning apa yang ingin kita terapkan gitu, apa yang ingin kita cantumkan di benak mereka. Nah setelah itu kita harus tahu apa yang memperkuat positioning tersebut, apa yang membuat kita berbeda, dan membuat orang itu percaya kalau kita adalah orang tersebut, seperti itu. Maka dari itu, jika hal itu dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya, nanti akan terbentuk personal branding yang kuat yang dapat membantu kita juga sebetulnya di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Membantu kita ke depannya untuk lebih sukses dan kehidupan sehari-hari ya, menarik ya. Mas Michael, closing statement terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Oke, mungkin kalau untuk closing statement saya mengutip dari salah satu buku ya yang saya suka gitu ya. Itu dari Sun Tzu yang ngomong, teman-teman mungkin juga pasti sudah pernah dengar nih tentang quotes ini. Know yourself and know your enemy, and in 100 battle you'll never be victorious. Nah, itu sebetulnya menggambarkan personal branding ini. Jadi kalau kita nggak tahu diri kita sendiri, kita nggak tahu siapa yang akan kita hadapi, ya mau perang gimana pun pasti akan kalah. Kayak gitu sih. Oke, luar biasa. Mari kita perbaiki diri dan mereview kembali kira-kira apakah personal branding yang kita tampilkan itu sudah sesuai dengan apa tujuan kita dan juga inline ya dengan kemampuan kita. Dan ini menarik apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan banyak manfaat dan pengetahuan. Terima kasih banyak Mbak Yeni, terima kasih banyak Mas Michael atas waktunya. Dan Smarters, Anda yang terlewatkan perbincangan pada malam hari ini bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM. Saya William Darmawan mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Digimart Digital and Marketing bersama tim Marples Inc. Sampai jumpa.